jadi kita akan mengerjakan bagian satu, yaitu fungsi if. Nah, jadi di sini kita harus mengimpor terlebih dahulu data yang sudah ada. Kita langsung saja dari teks atau CSV. Lalu kita cari dokumen datanya di sini. Kita pilih info, lalu kita impor sales data. Nah, sini kita tunggu dulu. Nah, di sini terlihat kalau sales amount dan unit cost dan unit price diskon tuh ya tidak ada komanya. Nah, untuk mengatasinya kita pilih titik 2, lalu kita muat langsung. Nah, di sini kita blok kolom A, lalu kita format as a table, lalu kita pilih. Nah, sudah, kita klik ALTDE. Lalu pilih berikutnya, pilih koma agar dia membentuk table. Pilih, kita rubah salesman ke teks agar komanya tidak hilang. Ini teks, ini juga teks. Nah, jika sudah, kita langsung selesai saja. Jika seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, lalu kita hapus ini. Hapus. Ini sudah, kita blok semuanya. Ctrl A. Lalu ulang lagi, Ctrl. Nah, sudah itu kita format, kita pilih. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy, Ctrl C, lalu pindahkan, Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini tabelnya, lalu kita isi nih. Lalu 40, 500, 80. Nah, jika terjadi seperti ini, kita rubah dulu ke format cell, pilih angka, lalu kita nolkan. Nah, ini faktornya sama dengan kita mengambil yang right. Berarti right, kita pilih ini. Nah, karena kita mau mengambil 3 angka dari ini tersebut, kita ketik 3, lalu dibagi 100. Sudah, kita browse. Nah, untuk performance score, kita gunakan rumus sales amount. Nah, kita kalikan dengan faktornya. Nah, sudah seperti ini, lanjut ke kategori perform. Kita menggunakan rumus if. If perform score lebih besar sama dengan 5.000, dia termasuk dengan kategori excellent. Excellent. Kutip, titik koma, if lagi. Oke. If perform score lebih besar sama dengan 3.000, dia termasuk ke dalam kategori good. Lalu titik koma, if lagi, if perform score dia lebih besar sama dengan 1.500, dia masuk ke dalam kategori average. Oke. Atau sama biaya
Oke, oke, kutip, lalu kita tutup. Nah, jika sudah, kita langsung blok aja semuanya. Oke, nah, kita sudah seperti ini. Kita lanjut ke profit per unit. Nah, profit per unit itu menggunakan rumus unit price kurangi dengan unit cost. Kita udah sudah, lalu kita blok semuanya. Nah, untuk total profit per unit kita kali dengan quantity sold. Kita nah, setelah itu kita mencari profit kategori menggunakan rumus if. Sama dengan if total profit lebih besar sama dengan 1000, dia masuk ke kategori high profit. If if total profit lebih besar sama dengan 500, dia termasuk ke dalam medium profit. Nah, itu kita tutup. Ini langsung ya. Nah, ini kita mencari diskon kategori sama menggunakan rumus if. If diskon ini if diskon lebih besar sama dengan 0,15, dia termasuk ke dalam high diskon. Oke. Sama if diskon awas gabung lebih besar sama dengan 0,05, ya termasuk ke dalam medium diskon. Lalu if lagi, if diskon lebih besar sama dengan 0, ya termasuk ke dalam kategori low diskon. Atau no diskon. Nah, lihat. Nah, udah. Jika sudah seperti ini, kita mencari sales priority. Sama dengan if and produk kategori sama dengan elektronik quantity sold lebih besar sama dengan 30. Lalu titik koma sales channel retail sama dengan online. Lalu titik koma priority if and or
produk kategori sama dengan lagi memiliki produk kategori sama dengan elektronik quantity. So, ini besar sama dengan 20 titik koma masuk ke dalam trio titik B. Jika sudah, if lagi, if ini terus channel dari divisor lebih besar sama dengan 15. Kita tutup. Ya, termasuk ke dalam trio titik C atau trio titik D. Di koma ini kita tutup. Nah, jadi itu kita salah di bagian ini. Kita lupa menambahkan or. Jadi setelah kita tambahkan or, jadi keluar prioritinya. Kita langsung saja blok ke semuanya. Setelah itu untuk mencari bonus amount juga kita menggunakan rumus if yang sama. Nah, kita menggunakan rumus if and yang pertama itu if and kategori performance excellent sama dengan excellent customer type returning ya sama dengan profit kategori high profit sales amount kali 12%. Lalu if lagi if and ini dua dengan if dua sama dengan excellent excellent customer type sama dengan new. Kita kurung koma is so small dikali 10%. If and or kategori performance sama dengan good
Kategori perform lagi sama dengan excellent. L, payment method di sini cash, number sama dengan cash payment. Kita kurung 0 semua dikali 8%. Lalu kita tutup, lalu kita menggunakan rumus if, jadi if and kategori performs sama dengan put dua profit kategori sama dengan type profit tutup jadi koma plus mau dikali 6%. Lalu tutup gunakan rumus if kategori performs sama dengan average plus mau dikali dengan 3%. Lalu if kategori performance sama dengan nol plus nol dikali 1%. Jadi koma satu sampai dia hitam. Enter. Sudah. Jadi sudah seperti ini yang tugas bagian satu hasilnya. NIM, faktor NIM, perform score, kategori perform, profit per unit, total profit, profit kategori, diskon, saldo PB, bonus mau. Ini. Nah, selanjutnya kita buat buku saja kosong. Untuk bagian kedua kita pilih filenya terlebih dahulu. Nah, kita ke data, kita pilih file, baru kita buka dan sini. Nah, ini template VLOOKUP dan HLOOKUP yang kedua. Untuk VLOOKUP, untuk mencari negara, produk, dan segmen, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, sama dengan VLOOKUP. Nah, kita lihat di sini, kode negara itu di mana. Kita cari di sini yang sama tuh kira-kira apa. Nah, di sini tuh ada MX, dan di sini juga ada MX. Berarti kita mengambil tabel yang ini. Nah, kita rumus VLOOKUP. Nah, ini ada di bagian kiri. Berarti kita menggunakan rumus left. Lalu kita klik kodenya. Nah, kita mengambil dua dari kiri, berarti kita klik 2. Kita tutup, lalu titik koma, lalu kita blok tabel ini, biar tidak bisa kita benerin lagi, kita lock menggunakan FN F4. Nah, jika sudah ada tanda jika S uang ini, nah kita pilih koma, cool index 6. Nah, ini tuh kita tuh pilih yang body 1 atau ini kedua. Nah, kita pilih yang kedua. Kita klik 2, lalu kita pilih close. Itu, nah, jika sudah seperti ini, langsung saja blok ke seluruh. Nah, lalu untuk mencari produk dengan rumus VLOOKUP juga sama seperti tadi. Nah, kita cari dulu. Oh, bentar.
Nah, karena di sini kita nimnya ganjil, kita menggunakan tabel yang ini. Nah, untuk mencari produk, nah kita lihat dulu, kira-kira dari sini. Kita kira dari sini yang sama tuh di mana. Nah, ini kan ada di tengah-tengah, AMR. Ini ada juga AMR, berarti kita mengambil yang tengah. Nah, untuk mengambil tengah-tengah dari kode ini, kita tuh menggunakan rumus MIT. Nah, MIT, lalu kita pilih teksnya, kodenya, lalu kita pilih start 6. Start 6 itu kita pilih, kita mulainya dari mana. Kita hitung aja berarti ini 1, 2, 3. Nah, berarti kita mulai dari angka huruf ketiga, kata ketiga. Nah, lalu kita lihat di sini kita ambil tiga kata juga. Berarti kita klik tiga, lalu tutup, lalu ketik koma, kita pilih table arraynya. Karena kita nimnya genap, berarti kita pilih yang ini, lalu kita lock dengan FNF 4. Sini. Kita lock ini, lalu kita kunci dengan FNF 4. Jika sudah, kita menggunakan kolom yang kita menggunakan baris yang produk. Nanti kita pilih yang kedua kan 1, 2, 3. Kedua lalu kita pilih false. Jika sudah seperti ini kita blok semuanya. Lalu untuk segmen juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita lihat di sini kayak segmen itu hanya satu. Kita lihat di sini kayak berarti G government, C channel. Berarti kita menggunakan bagian kanan dari kata. Berarti kita mengharus right. Lalu kita klik teksnya. Lalu kita ambil satu. Lalu tutup, titik koma. Table array kita pilih yang ini. Lalu sama. Kita menggunakan kolom yang kedua. Kita pilih setelah ini kita enter lalu kita blok ke semuanya. Ini berarti ada yang salah nih. Kita ulang lagi, berarti di sini kita pilih karena itu ambil satu, berarti yang diambil satu, titik koma, table array, lalu kita lock, pilih yang kedua, pilih false. Kita rumus ini dua, pilih false. Ini tuh ya, kita blok semuanya sudah. Jadi kita menggunakan rumusnya untuk negara kita menggunakan VLOOKUP dan left, untuk produk VLOOKUP dan mid, dan yang segmen kita menggunakan VLOOKUP dan right. Lalu untuk harga barang kita menggunakan yang sama seperti yang produk tadi. Itu sama dengan VLOOKUP mid kodenya, lalu kita start 63, lalu kita ambil 3. Itu titik koma. Tabelnya kita masih yang ini, yaitu dengan ini benar. Kita blok semua, lalu kita lock dengan FNF 4. Lalu kita, yang membedakan dengan produk tadi, kalau yang tadi itu kita ambil yang produk bagian ini yang kedua, sekarang kita ambil yang bagian ketiga. Jadi kita di sini ketiknya 3, lalu kita pilih full. Nah, kita tutup, lalu kita sudah langsung saja kita blok ke semua. Nah, untuk penjualan itu dengan rumus jumlah barang dikali jumlah barang dikali dengan harga barang dikurangi dengan NIM paling akhir kita. Di sini NIM saya itu ada 2, berarti dikurangi dengan 2%. 2%. Jika sudah seperti ini, blok semua. Nah, sudah kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita rapikan. Kita blok semua,
judulnya, lalu kita freeze, yes. Kita bekukan panel, terus hanya bekukan bagian atas. Agar jika kita scroll ke bawah, kita tetap bisa melihat ininya. Nah, lalu kita ini kan, kita urutkan tanggalnya. Dengan cara kita ke data, lalu kita pilih yang ini, yang A ke Z. Nah, kita sudah seperti ini hasilnya. Nah, untuk ini kita juga menggunakan rumus ya. Kita hapus terlebih dahulu bagian ini ke beranda, lalu hapus. Kan sebenarnya. Jika sudah, kita ke sini, ini. Untuk rumus total penjualan kita menggunakan rumus sum. Sum kita lihat di sini. Yang paling pertama itu di H2. H2, kolom H2. Jadi kita mulai dengan H2 titik 2 H81 yang terakhir H81 H81. Ini kita tutup lalu enter. Nah, kita rubah dulu seperti tadi format sel, angka, lalu kita keluarkan. Ini untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Average sama seperti tadi H2 titik 2 H81. Lalu enter. Nah, selanjutnya untuk penjualan terbesar kita menggunakan rumus max. Max sama seperti tadi H2 2 H81. Lalu tutup. Untuk menjadi penjualan terkecil menggunakan rumus min. Lalu pilih H2 lalu titik 2 lalu pilih H81. Lalu tutup lalu enter. Sudah selesai untuk bagian rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita gunakan data baru. Find employee data. Kita pilih dari teks. Lalu kita cari employee datanya. Kita project 1, pilih small file. Ini lalu buka ini. Nah, kita impor yang employee data. Nah, jika sudah kita langsung aja muat. Download. Sesudah ini kita harus memfilter bagian-bagian tertentu. Yang harus kita filter itu yang ada Departemen Environment Satisfaction dan Job Satisfaction. Nah, cara memfilternya itu karena di sini sudah difilter. Tinggal pilih yang pertama tuh kita pilih hanya research dan development. Yang kedua, environment juga sama. Environment kita hanya pilih angka 1, lalu job satisfaction juga kita hanya pilih 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok saja semuanya, Ctrl A, lalu Ctrl C, buat di halaman sheet baru, Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, kita ganti saja namanya menjadi R&D Flow Satisfaction. Nah, jika sudah kita kembali lagi ke employee data yang tadi, lalu kita klik random saja di mana. Jika sudah seperti ini, kita hapus yang tadi. Kita hapus dan filter. Lalu ini juga kita bersihkan filter. Ini yang terakhir tuh. Nah, ya. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut ke yang 2, kita pilih nih, departemen hanya memunculkan sales. Ini kita munculkan hanya sales. Nah, lalu job role-nya hanya pilih ini sales representative. Oke. Selanjutnya kita pilih age, kita filter, kita pilih kurang dari 30. Lalu tinggal oke. Nah, setelah ini lalu kita tinggal blok sudah Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu kita ke sheet baru, lalu Ctrl V. Nah, kita ulang. Ada di sini ya. Ada di sini. Ctrl A, Ctrl C, lalu ke Ctrl V. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita ganti dengan nama kampus career job web. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke employee data tadi, lalu kita filter, bersihkan, yang tadi bersihkan, jika yang tadi bersihkan. Nah, jadi untuk bagian 2 ini sudah selesai. Nah, di sini ada VLOOKUP, rumus VLOOKUP, sum, average, dan max atau min. Nah, selanjutnya ada employee data, lalu ada R&D, ada campus job fair. Sudah. Nah, jadi selanjutnya di bagian ketiga saya akan membuat pivot chart dan pivot tabel. Nah, jadi di sini kan disuruh mencari datanya sendiri. Nah, jadi di sini sudah ada datanya, data langsung dari teks atau CSV, lalu ke beranda, lalu ke small file. Lalu kita pilih ini, saya sudah menemukan datanya yaitu tentang Superstore final. Kita langsung saja import. Nah, lalu kita langsung saja buat. Nah, setelah ini kita akan membuat pivot tabel and pivot chartnya. Nah, setelah ini kita blok semua Ctrl+. Nah, sudah itu kita pilih sisipkan lalu pivot table, lalu dari tabel atau data. Nah, klik OK. Nah, langsung saja pindahkan. Kita ke order date, kita ke filter, lalu segmen, kita ke baris, lalu kolom, kita cari region. Nah, kita pindahkan, lalu nilainya kita dari select. Lalu kita ubah dulu menjadi rata-rata, biar tidak terlalu besar. Nah, rata-rata, lalu kita format dulu angka menjadi 0. Oke. Nah, jika sudah, langsung saya akan membuat 2 pivot chart. Nah, lalu yang kedua kita tinggal copy saja, lalu kita konstruksi, lalu di jarak sekitar segini, kita tambahkan pivot. Nah, labelnya, lalu kita ganti ininya, kita kembalikan dulu yang ini. Nah, lalu kita tambahkan order date-nya, kita masukkan ke baris order date. Ya, udah bisa ini. Coba diulang dulu ya. Jadi order date kita kesinikan dulu. Lalu si model kita ke kolom, lalu selasi bahan. Ini sudah rata-rata ya, yang tadi rata-rata. Lalu gitu kita X dulu, X. Lalu kita langsung buat pivot chartnya. Nah, kalau untuk yang pertama tinggal kita blok, kita pilih sisipkan. Nah, lalu kita pilih tab pivot chart yang ini. Kita tinggal pilih mau yang mana. Nah, saya pilih yang ini. Lalu tinggal kita pindahkan ke sini, ke pinggirnya saja, lalu kita ada besarkan. Nah, setelah itu tinggal kita pilih aja mau yang mana nih. Ini kita warnanya dulu deh. Kita warnanya pilih yang mana? Hijau. Nah, hijau. Kita pilih yang hijau dan gaya kita yang seperti apa. Nah, ini hijau. Nah, yang kedua, saya menggunakan yang chart. Pivot chart yang ini. Garis 2. Nah, kita pilih yang mana ya? Yang ini aja. Kita pilih ini, lalu kita pindahkan ke bagian bawahnya aja. Nah, di sini aja, di pinggirnya. Nah, kita ke bawah. Besarkan sedikit. Nah, kita sama kayak tadi. Kita edit. Tapi tinggal pilih mau yang mana. Ini aja biar jelas ya. Nah, ini, nah, di sini nih, yang pertama nih. Yang pertama kita bisa lihat
Nah, dari yang pertama ini tuh lihat dulu dari sini. Nah, di sini itu kan perbandingan rata-rata penjualan berdasarkan segmen dan region. Nah, segmen dan region. Nah, kita bisa lihat kalau itu menunjukkan bahwa pada segmen home office itu tuh memiliki daya beli rata-rata yang tinggi. Nah, khususnya tuh di wilayah West yang ini, yang hijau tua. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu meningkatkan layanan serta menawarkan upselling pada pelanggan ini untuk mendorong peningkatan pendapatan. Nah, kalau untuk yang ini kita bisa lihat nih. Ini tuh perbandingan rata-rata penjualan bulanan berdasarkan metode pengiriman. Nah, jadi pelanggan yang memilih pengiriman lebih cepat seperti same day yang ini ya, same day yang ini, dan first class, yang ini same day. Itu tuh cenderung membeli barang yang bernilai lebih tinggi. Nah, jadi maka tuh perusahaan tuh dapat mendorong lebih banyak pelanggan untuk menggunakan layanan premium agar nilai transaksi meningkat. Nah, jadi dari kedua pivot chart ini kita tuh dari kedua ini tuh uh, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa perusahaan itu sebaiknya fokus pada pelanggan bernilai tinggi dan memperkuat strategi logistik agar meningkatkan pendapatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najma Aini. Saya dari kelas AB 4902 dengan NIM 1040 42500 182.